أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أئمة الهداة المعصومين الذين على الله مقامهم على سائر المخلوقين ليكونوا قدوة العارفين ومنار الهدى لكل المهتدين، ومن تخلف عنها كان من الهالكين. وعلى أصحابه الميامين المنتجبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الأعظم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وصدق رسولنا نبينا الكريم. أصحاب الفضيلة، para habaib, para asatid, ustadzat, akhwani wa akhwati segenap pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. As'adallahu ayyamakum bi munasabati lailatil mab'atsul nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa syafa'ata ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Naam, ikhwani wa akhwati, segala puja bagi Allah atas segala limpahan rahmat-Nya. Alhamdulillah atas kenikmatan anugerah yang agung ini yang masih menyertai kita. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah, wilayah kita kepada Ahlul Bait senantiasa menyertai kita. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berharap, kita memohon kepada Rasulullah agar sudi kiranya Rasulullah pada malam ini, malam yang penuh kegembiraan ini, malam yang dijadikan oleh para pecinta Ahlul Bait dari mazhab suci Ahlul Bait, merupakan salah satu al-a'yad, hari raya di antara hari raya yang dimiliki oleh kaum muslimin. Mudah-mudahan kegembiraan ini yang kita rasakan juga dirasakan oleh kedua orang tua kita yang ada di alam kubur, saudara-saudara kita, guru-guru kita yang mungkin malam ini masih merasakan atau masih menjalani perhitungan hisab. Mudah-mudahan Allah bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, Allah memberikan kegembiraan kepada arwah mereka sebagaimana kegembiraan yang kita rasakan pada malam ini. Nah, ikhwani wa akhwati, ada sedikit perbedaan antara kita dengan ikhwanuna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun bukan berarti perbedaan peringatan ini menjadi pemicu perselisihan kita dengan mereka. Kalau malam ke-27 menurut mereka adalah malam Al-Isra wal Mi'raj, namun bagi kita pecinta Ahlul Bait yang mendapatkan pengetahuan dari murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ali beserta para a'immatul ma'sumin, bahwa malam 27 Rajab adalah malam Lailatul Bi'tsah,
hari pengangkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pandangan kita Ahlul Bait bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjalani Mi'raj bukan hanya sekali. Allah ketika menghibur Rasulnya Muhammad ketika beliau dalam keadaan bersedih atas semua penderitaan, atas semua apa yang dialami oleh Rasulullah ketika beliau berdakwah, mengajak kaum muslimin, kaum musyrikin untuk berada di jalan Allah dan Rasulnya. Ketika beliau merasakan penderitaan, Allah menghibur Rasulnya Muhammad, diundang menuju Sidratul Muntaha, dan ini bukan merupakan satu kali, dua kali. Bagi pengetahuan kita, ilmu kita yang kita dapatkan dari para maksumi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam Mi'raj itu bukan satu kali, dua kali, bahkan ada sampai ratusan. Nah, ini merupakan apa? Bagi kita Isra wal Mi'raj bukan berarti bukan mukjizat, tidak, mukjizat. Namun bukan hanya sekali yang dilakukan, yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan di dalam ilmu kita mazhab Ahlul Bait, pengetahuan yang kita dapatkan dari mereka bahwa malam ke-27 adalah dari bulan Rajab, adalah Lailatul Ba'tsatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari pengangkatan beliau sebagai nabi untuk kaum muslimin. Ya. Ini perbedaan yang jangan dijadikan sebagai perselisihan kita, justru dijadikan kita sebagai perekat antara kita mazhab Syiah Imamiyah Ja'fari dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ikhwani wa akhwati, malam ini adalah malam seperti yang telah Al-Bagir sampaikan, bahwa di antara hari raya yang dimiliki oleh kaum muslimin, kita mempunyai hari raya selain itu, selain Idul Fitri, Idul Adha, Idul Ghadir. Ba'tsatun Nabi adalah hari raya. Oleh karena itu dalam hadis bahwa barang siapa yang berpuasa pada esok hari sama dengan berpuasa selama 70 tahun. Jadi fadhalu, jika yang sudah tidak mempunyai hutang Ramadan, untuk menggapai kemuliaan malam hari esok, yaitu Yaum Ba'tsatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam ikhwani wa akhwati, kita harus ketahui bahwa segala bentuk perintah, larangan dari Allah Subhanahu wa taala pasti mempunyai tujuan, filsafat. Ba'tsatun Nabi itu apa? Apa tujuan dari Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, mengangkat rasulnya Muhammad sebagai nabiyan wa rasulah? Jangan sampai ada yang tidak tahu perbedaan nabi dan rasul. Jumlah nabi ada berapa? Jumlah nabi ada berapa? Berapa? Inilah, kita sudah melip berbicara tentang imamah ini. Jumlah nabi ada berapa? Ahsan, 124.000. Rasul. Ya Allah, 300 313 sebagaimana Ashabul Qaim, pasukan Imam zaman itu 313. Sedikit sekali sebetulnya dari miliaran manusia di bumi ini. Allah hanya mengambil dari mereka 313, itu sulit amat, belum memenuhi syarat. Seandainya syarat itu ada, jumlah itu sudah terpenuhi, kuota itu sudah terpenuhi, muncul Imam zaman. Nah, karena kuota itu belum terpenuhi, sampai sekarang masih disimpan. Itu syarat. Nah, nabiyan wa rasulah,
Bahkan ada yang sampai kepada kita ini, jangan sampai kita ini berbicara tentang imamah, berbicara sudah sampai kepada qadha qadar, masalah toharoh saja masih perlu dipertanyakan. Itu sampai kepada para asatidz kita ini, kepada kita. Sampai miris. Bukan hanya di sini, di beberapa yayasan itu sampai terjadi. Sholatnya, wudhunya bermasalah. Nah, kalau sholat wudhunya bermasalah, lebih dengan ibadahnya. Makanya ikhwani wa akhwati, kadang saya ini berbicara seperti ini, saya tidak mau mempercayakan diri saya bahwa antum semua itu tidak paham tentang toharoh. Saya tidak percaya. Saya yakin antum paham semua. Namun kenyataannya masih ada yang tidak paham tentang toharoh, wudhu, mandi besar. Tapi sudah semua kan di sini. Insyaallah ya, malu bertahun-tahun kita bermadzhab Ahlul Bait, namun kita masih bermasalah dengan al-taharah, wudu, salat kita masih dari segi fikih tentunya ya. Nah, ikhwani wa akhwati, malam ini insyaallah saya akan membahas tentang falsafatu bi'tsatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun sebelumnya saya akan berbicara tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sering mendapatkan hafal pastinya ayat Al-Qur'an yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik, dan jadikanlah nama-nama itu sebagai perantara kalian ketika kalian meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu secara harfiah bahwa asmaullahil husna itu wallahur rahmanur rahim, malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbir sampai akhir. Ini secara harfiah, secara yang sudah jamak difahami oleh para kaum muslimin. Nah, Allah Razzaq, Allahul Fattah, Allahul Karim dan lain sebagainya. Nah, ini sepakat kita. Namun, apakah al-asmaul husna hanya sebatas itu? Hanya sebatas asma, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala saja bagi kita para pecinta Ahlul Bait? Tentu tidak. Al-asmaul husna adalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta Ahlul Bait. Asmaullahil husna adalah Muhammad dan Ahlul Baitnya, manusia yang Allah sucikan di dalam ayat At-Tathir. Harus kita fahami dan jangan ada polemik lagi masalah kayak ginilah. Masalah Ahlul Bait itu siapa, masalah berapa jumlahnya. Kalau kita masih berpolemik hal kayak gini, kayaknya kita masih mundur ke belakang dah. Ya, kita sudah pahami betul tentang siapa itu Ahlul Bait. Nah, ikhwani wa akhwati, dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, maqam Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah maqam tajalliyat li asma'illahil husna, pengejawantahan dari asma Allah al-husna itu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Manifestasi dari asmaul husna, ya, pengejawantahan asmaul husna yang benar itu adalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kok bisa? Kita lihat di dalam Al-Qur'an sudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allahu huwar rahmanur rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, apakah sifat Allah Ar-Rahmanur Rahim hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala saja, ataukah ada makhluk yang mempunyai predikat seperti itu? Ada. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Kita akan baca. Buktinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa Ar-Rahman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahur Rahmanur Rahim.
Sedangkan Rasulnya Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan, memberi berkah, membawa keberkahan kepada al-alamin. Al-alamin itu segala sesuatu siwa Allah. Segala sesuatu kecuali Allah itu al-alamin. Bahkan pernah saya sampaikan mungkin di tempat ini bahwa ketika malaikat Jibril melakukan sesuatu tanpa perintah Allah itu, antum ingat ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah, lalu Fir'aun berkata apa? Amantu fi Rabbi Haruna wa Musa, gitu ya di dalam Al-Quran. Lalu Fir'aun mengambil sejumput rumput, dimasukkan ke mulutnya Fir'aun. Seraya berkata, kok baru sekarang kamu beriman? Dari dulu kemana saja? Nah, melihat ini Allah melihat Jibril melakukan sesuatu tanpa perintahnya, Allah tidak menyapa Jibril. Sampai ketika dia datang, wahai Jibril, apakah engkau mendapatkan rahmat dengan kelahiranku? Iya. Nah, itu diceritakan seperti itu. Dan dengan kelahiranmu Allah menyapa diriku lagi. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahu huwar rahmanur rahim. Lanjutnya ikhwani wa akhwati. Oleh karena itu Rasulullah Alaihi Wasallam, ana rahmatun muhda, aku adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada kalian. Dan itu bisa bayangkan bahwa sosok Rasulullah Alaihi Wasallam itu adalah illatul wujud, sebab dari segala sesuatu. Tanpa Rasulullah tidak ada. Tanpa Rasulullah artinya rahmat tidak akan ada. Berarti Rasulullah masdarur rahmah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah masdarur rahmah, sumber dari datangnya rahmat tersebut. Laular rasul lazalatir rahmah. Seandainya tidak ada rasul, tidak ada rahmat. Kan seperti itu logikanya. Yang kedua, ikhwani wa akhwati, Allahu huwal wali. Allah itu adalah pemimpin, al-wali. Nah, apakah al-wali itu hanya Allah saja? Tidak. Ternyata ada pemimpin lagi setelah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di dalam ayat Al-Quran itu, ikhwani wa akhwati? Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum. Hafal semua tentang ini. Hafal kan? Nah, ini selain Allah al-wali, ternyata ada makhluknya yang Allah angkat sebagai pemimpin. Itu siapa? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Asmaullahil husna ternyata itu ada di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa asmaullahil husna. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah asmaullahil husna. Kita tidak akan pernah tahu Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim tanpa siapa? Tanpa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa yang akan mengajarkan kita, mengenalkan bahwa Allah itu maha segalanya kalau bukan ada utusan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu selanjutnya, ikhwani wa akhwati, wa innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah ini terhadap manusia la raufur rahim, sangat pengasih, rauf, maha pengampun. Apakah rauf ini hanya dimiliki oleh Allah? Rahim dimiliki oleh Allah. Apakah selain Allah tidak ada yang Allah sifati dengan rauf? Ada. Nih yang sering sebelum membaca dibah ini, bersanji ini Bapak atau simtul duror kan sering itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Apa
bedanya? Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manifestasi dari penjelmaan, pengejawantahan dari Asma'ullahil Husna, dan di dalam ayat ini adalah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Raufur Rahim. Fahamtum ikhwani wa akhwati? Jadi kita punya nabi itu ya beda sih dengan nabi yang dipahami oleh sebagian besar kaum muslimin. Nabi kita itu tidak mungkin salah. Nabi kita itu suci. Nabi kita itu basyarun, benar. Basyar. Namun la kal basyar. Manusia tapi bukan manusia. Al-Imam Ali ketika mensifati para ahli baitnya, beliau bilang apa? Nahnu ini alamul malakut fi hayatil basyariyah. Kami ini adalah alamul malakut di dalam kerangka manusia. Oleh karena itu nazziluna anir rububiyyah, turunkan kami dari derajat ketuhanan, turunkan, kami ini bukan Tuhan. Wa qulu fina ma syi'tum wa lan tablughu. Setelah itu sifatilah kami sesuka kalian, kalian tidak akan bisa mampu dan sampai untuk mensifati kami. Itu ahlul bait. Nah, Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana? Ya lebih dari itu semua. Keyakinan kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah melakukan hal makruh, terlintas dalam benak beliau melakukan perbuatan yang tercela, itu tidak boleh. Kita tidak meyakininya hal itu. Nabi kita tahirun mutahhar, suci dan disucikan. Oleh karena itu tidak elok rasanya kalau kita itu menisbatkan sesuatu yang kurang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kan kita mengetahui bahwa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuji Rasulnya sedemikian rupa. Rafa'na laka dzikrak. Aku tinggikan asma'mu setinggi-tingginya. Allah bayangkan, penciptanya sendiri memuji sedemikian rupa. Lalu hambanya, umatnya bukan memuji setinggi-tingginya, tapi agak sedikit merendahkannya. Wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan asma'mu. Allah sendiri memakai kata-kata nahnu di situ. Kami, Allah, wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan asma'mu wahai Muhammad. Lah ini ada umat Muhammad yang merendahkan dengan mengatakan apa? Rasul pernah salah, Rasul maksum itu hanya ketika tabligh, tapi ketika tidak tabligh ya sama seperti kita, yukhti wa yusib, kadang benar, kadang salah. Nah, ini perbedaan keyakinan kita. Bahwa Rasulullah SAW tidak boleh salah, harus suci dan disucikan. Nah, ikhwani wa akhwati, selanjutnya Allahu huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Adakah dalam Al-Quran yang selain Allah memberikan rezeki, memberikan nikmat itu selain Allah itu ada enggak? Selain Allah ada. Siapa? Rasulullah. Mana buktinya? Kita lihat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluh. Apapun yang Allah berikan kekayaan kepada kalian itu hanya Allah wa rasuluh. Wa rasuluh. Oleh karena itu kita ikhwani wa akhwati, kita ini kadang kan Allah sendiri tidak mau sebetulnya berpisah dengan nabinya ini. Tidak mau. Ini pernah sering kita dengarkan dari para asatidz kita yang mulia. Ketika asyhadu alla ilaha illallah harus digandengi dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Shalawat saja Allah seperti apa yang kita ketahui. Nah, ternyata ikhwani wa akhwati, ketika kita bersyukur Allah tidak mau juga ketika kita bersyukur alhamdulillah. Tanpa menyertakan nama kekasihnya.
Nah, selama ini kan kita alhamdulillah, syukron laka ya Allah. Itu kan betul nggak? Hah? Tidak menyertakan nama kekasihnya. Ternyata di dalam Al-Qur'an ada wa ma naqamu illa an aghnahumullah min wa rasuluh min fadl. Dari fadlnya, kemuliaannya Allah dan Rasulnya yang memberikan itu. Oleh karena itu ketika Abu Hanifah pada zaman itu Imam Ja'far As-Shadiq ketika beliau selesai makan, Imam Ja'far berkata gini setelah selesai semua, alhamdulillah hadza minka wa min rasulik. Kaget dia. Aja'alta Allah syarikan ya ibna Rasulillah. Apakah engkau menjadikan Allah itu sekutu sehingga engkau menyebut nama Rasulnya, engkau bersyukur kepada Allah dan juga kepada Rasulnya? Tidak. Tidakkah engkau membaca Al-Quran? Aku membaca Al-Quran semua, tapi aku tidak menemukan. Lalu Imam Ja'far As-Shadiq membacakan ayat ini, wa ma naqamu illa an aghnahumullah wa rasuluh. Apapun yang kalian peroleh itu semua dari Allah dan Rasulnya. Lalu orang ini berkata, aku seakan-akan tidak pernah membaca ayat ini. Segitu. Semua ini oleh karena itu ikhwani wa akhwati, kalau antum selesai makan gitu kan, kita sering alhamdulillah selesai. Padahal Imam Ja'far As-Shadiq beliau memberitahu kepada kita ketika Imam Ja'far disediakan makanan, beliau berkata begini, Allahumma hadza minka wa min Muhammadin rasulik. Allahumma lakal hamdu. Fasalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah wa billah wa hadza min fadlillah wa barakatuhu wa barakatuh Rasulillah. Itu baik. Imam Ja'far tidak memisahkan ketika beliau berterima kasih kepada Allah pasti ada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkenaan dengan ayat ini. Oleh karena itu antum kita semua ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita harus alhamdulillah hadza minka wa min rasulika. Paham tuh? Harus seperti itu. Kita tidak mungkin memisahkan Rasulullah itu dari Allah itu, jangan. Allah sendiri tidak mau kok berpisah. Lalu kenapa kita mau memisahkan? Kan seperti itu. Allahumma kama ashba'tana fa ashbi' kulla ja'i'in minal mu'minin wal mu'minat. Ketika kita sudah makan. Nah ini maqam kedudukan, keagungan, tajalliyat, pengejawantahan dari makna asma'ullahil husna ikhwani wa akhwati. Naam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Nah, lalu bi'asatun Nabi, tujuannya itu apa? Dalam Al-Quran kita akan sebutkan satu persatu. InsyaAllah mudah-mudahan waktunya masih ada. Nah, yang pertama ikhwani wa akhwati, falsafatu bi'asatun Nabi, tujuan Allah mengutus Rasulnya ini kepada para umatnya adalah, yang pertama adalah apa? Yad'u ilallah, mengajak manusia menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajarlah mereka wahai Muhammad ila sabili rabbika, menuju Tuhanmu, menuju jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berdebat, debatlah dengan cara yang baik. Oleh karena itu ada salah satu firman ucapan sabda dari para a'imah itu bahwa ana za'imun fil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Aku adalah pemimpin di surga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan sekalipun perdebatan itu dia benar. Artinya apa sih? Perdebatan yang hanya mengakibatkan perselisihan itu tidak diperlukan. Kita berdebat, namun dengan debat ini bukan malah persatuan yang kita peroleh, namun perselisihan semakin tajam, mending kita hindari. Kecuali memang harus.
Itmamul hujjah, ya, itmamul hujjah baru wajib. Namun kalau kita seakan dipancing, kita tahu orang ini bertanya bukan ikhlas, dia hanya ngetes, beda. Beda. Orang yang benar-benar bertanya mencari kebenaran, bukan pembenaran. Oleh karena itu wajadilhum billati hiya ahsan, jidal itu ada caranya. Jangan mentang-mentang kita ini merasa pecinta Ahlul Bait, pengikut Syiah, dalil-dalilnya kita ini kuat, lalu kita menantang ke sana ke sini. Kita membawa dalil-dalil yang sangat muknik, sangat sangat komprehensif. Lalu kita menantang ke sana ke sini. Ya, tidak diperbolehkan hal seperti itu. Oleh karena itu di situ wajadilhum billati hi ahsan itu apa? Allah letakkan di belakang itu. Kalaupun harus berdebat, billati hi ahsan, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, cari kebenaran bukan pembenaran. Setelah itu kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an. Paham? Itu yang pertama. Lalu kedua, filsafatu bi'satun nabi itu apa? Izalatun niza. Apa itu izalatun niza? Meluruskan pertikaian, menyelesaikan perselisihan. Itu tugas Rasul. Itu tugas seorang nabi, harus seperti itu. Tugas seorang nabi bukannya menambah permusuhan, harus ada izalatun niza, menyelesaikan perselisihan di antara para umatnya. Di dalam Al-Qur'an itu apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kita ini sebetulnya jauh ya kalau dari segi Al-Quran ini dengan para ikhwan-ikhwan kita, terutama Salafi, Wahabi itu. Jauh banget kita ini dari segi Al-Quran. Saya harus mengkritik kita antum semua ini. Gak ada nyambung ketika saya membaca Al-Quran antum ini. Kita ini terlalu dekat dengan Ahlul Bait, jauh dengan Al-Quran. Padahal Tsaqalain, As-Siqlul Akbar itu siapa? Al-Quran itu. Siqlul Akbar, warisan yang besar itu Al-Quran. Wasiqlul Asghar baru Ahlul Bait. Nah, kita, perbedaan kita dengan khususnya Salafi Wahabi, kita dekat dengan Ahlul Bait, jauh dari Al-Quran. Apa jauhnya? Kita gak pernah sering membaca, apalagi hafal. Hafal. Dengan beranggapan begini, lawa yang membunuh Imam Ali hafal Al-Quran kok. Tapi bukan berarti kita tidak membaca Al-Quran, kan? Ya kan? Kan seperti itu. Yang membunuh Imam Ali itu sholimun nahar, qaimun lail. Tapi bukan berarti kita tidak sholat tahajud, kan? Lalu waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dariku, maka jangan salahkan jika kehidupannya itu sulit, ruwet, sumpah, ma'isyatan dhanka, kehidupan yang ruwet. Itu apa? Karena kita berpaling. Nah, berpaling itu bukan berarti kita tidak beriman kepada Al-Quran. Kita mengimani, namun kita tidak membaca. Ini yang kita lakukan. Kita harus apa? Padahal itu sudah jelas-jelas. Al-Quran itu salah satu yang memberi syafaat. Kita terlalu pede bahwa kita cukup syafaat dari Rasulnya Muhammad, Ahlul Bait. Kita tidak butuh syafaat dari Al-Quran. Siapa bilang? Al-Quran itu kalau kita sering membaca, dia tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita ada di liang kubur. Ketika ditanya, Al-Quran itu bacaan pahala Al-Quran itu akan menjelma sosok seorang pria yang sangat tampan yang mengeluarkan aroma yang sangat harum. Ketika ditanya oleh ruhnya, siapa engkau? Aku adalah Al-Quran yang engkau baca setiap hari. Sebagaimana engkau tidak mengabaikanku, maka aku tidak akan pernah meninggalkanmu saat ini.
Ini PR, khususnya para pecinta Ahlul Bait ini. PR, saya sering temui itu. Baca Al-Qur'annya itu amburadul, jangankan hafal. Gak nyambung ketika para ustadz itu membaca Al-Qur'an itu gak nyambung. Karena apa? Seringnya antum membaca Al-Qur'an. Kalau antum sering membaca Al-Qur'an gak perlu menghafal, pasti ikut kalau ada orang yang membaca Al-Qur'an itu. Demi Allah, nyambung gitu. Padahal kita tidak hafal. Kalau kita sering apa? Membaca. Kan kita tidak. Membaca pas darusan kok itu melok darusan, enggak. Makanya para ulama itu mengatakan apa? Tempat yang terbaik kita untuk menyimpan uang atau sesuatu yang berharga itu di Al-Qur'an. Kenapa? Enggak pernah dibuka sama keluarga kita. Jangan di lemari. Lemari pasti dibuka. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an itu lempitan itu taruh di rak, yakin aman. Orang enggak pernah dibuka. Apalagi dibaca. Kan seperti itu. Jujur ya. Iya. Nah ini kelemahan kita tuh di sini. Kita jauh dari Al-Qur'an. Akhirnya Al-Qur'an diambil siapa? Itu kelompok-kelompok itu. Nah kita kan harus at-tawazun, seimbang. Kepada Ahlul Bait kita dekat, kepada Al-Qur'an harus dekat. 50 ayat itu merupakan tanda-tanda seorang mukmin. Pecinta Allah, pecinta Rasul dan keluarganya itu 50 ayat setiap hari. Nah kita baca ayat Al-Quran, hafal satu Al-Quran itu tamat, hatam dengan membaca apa? Kulhu 3 kali. Ya kan kayak gitu. Ya itu ikhwani wa ati, kelemahan kita tuh di situ. Kenapa sih? Kan sekarang ada HP, lagi luang, 10 ayat saja, 10 ayat setiap hari dari awal itu terus gitu. Nah, lama kelamaan ketika ada orang kita mendengar Al-Qur'an, kita nyambung itu, demi Allah, nyambung. Oh kayak gini, bener, nggak perlu hafal. Apalagi yang sudah tua-tua, sepuh-sepuh ini, nggak mungkin nyantol kalau hafal, sulit. Kecuali yang masih belum ada dosa. Kalau kita ini kan sudah terlalu banyak dosa. Jangan-jangan di rumahnya ada yang tidak punya Al-Qur'an ini. Wah itu musibah, wah. Kalau sampai di rumah nggak ada Al-Qur'an itu musibah besar. Ya, 6. Ikhwani wa akhwati, mudah-mudahan lah setelah ini kita dekat dengan Al-Qur'an. Jangan sampai Al-Qur'an itu diambil oleh mereka. Dalam artian apa? Pemahamannya. Saya tidak bisa tajwid. Allah tidak mewajibkan tajwid kok. Baca aja itu sudah mempunyai pahala yang sangat besar. Ya. Saya tidak tahu tidak tahu maknanya, tidak perlu untuk tahu. Ya. Itu baca Al-Qur'an. Orang di rumah yang tidak pernah dibaca Al-Qur'an pakai kuburan kata imam. Nah, rumah yang sering dibacakan Al-Qur'an seperti apa? Seperti planet yang menyinari penghuni langit. Jadi keluar dari rumah kita itu cahaya, sehingga para malaikat tahu, oh ini rumah fulan. Jangan sampai para malaikat tahu, oh ini rumah fulan kayak kuburan. Harus misalnya suami tidak bisa, istri tidak bisa, suami atau anak. Jangan sampai di rumah itu tidak terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bahaya. Rumah yang sering ada pergolakan, perselisihan, demi Allah salah satu penyebabnya karena rumah itu tidak dibacakan Al-Qur'an. Demi Allah. Rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an itu mengundang syaitan. Ya gimana kita tidak ada perselisihan dan keluarga kita, lalu kita mengundang syaitan. Nah, rumah yang sering dibacakan Al-Qur'an itu para malaikat yang akan datang. Rumah jika tidak dibacakan Al-Qur'an yang datang bukan malaikat. Itu. Jangan hanya pas qul huwallahu ahad 3 kali hatam, Pak. Seperti ini lagi. Gak mau hadir di tempat kayak gini kan sudah ada YouTube. Ada YouTube.
Ya, kan udah ada YouTube. Kalau nonton di YouTube dan hadir di sini sama, kalau disamakan pahalanya, gak usah arba'in antum, gak usah jalan-jalan ke sana, di sini saja. Ziarah surah gak usah atu-atu nang di Karbala, di rumah ngapain antum? Capek-capek melakukan fulus, gak usah haji, gak usah umroh. Kalau disamakan dia, ada kan orang-orang yang masih mempunyai pemikiran seperti itu, ada enggak? Enggak, banyak. Mereka yang menyamakan nonton di YouTube dengan hadir di majelis langsung menyamakan itu, ya Allah, ini logikanya kemana? Kemana logikanya, Pak? Yakfi di YouTube, nggak capek-capek, apalagi di rumah ada wifi. Nah, YouTube ini hanya sebatas apa sih? Kalau kita lupa, kita setel. Oh, ini bukan sebatas tujuan utama bagi ini disediakan bukan mereka yang tidak hadir, betul nggak? Nah iya, bukan disediakan bagi yang tidak hadir nonton di YouTube. Nggak usah kita arba'in dah, capek-capek kayak gitu. Kalau disamakan haji, kan seperti kalau menyamakan hal seperti itu jauh berbeda. Langkah antum dari rumah ke tempat ini pahala, antum bertemu dengan ikhwan pahala. Berapa sudah daripada antum sendirian domblong di rumah? Kecuali memang sudah tidak bisa kita hadir karena udzur syar'i, itu lain lagi. Lah kalau masih dekat kita tidak mau hadir, enak nanti aja di YouTube santai. Ya kan beda, Pak. Paham? Paham tuh? Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selanjutnya, al-hurriyah, tujuan bi'tsatun nabi, kebebasan. Manusia itu diciptakan bukan sebagai hamba, namun seorang yang merdeka. Dalam artian merdeka itu ada batasannya. Faham? Al-hurriyah alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Mereka yang mengikuti an-nabiyyul ummi alladzi yajidunahu, yang mereka temukan nama tersebut maktuban fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf, orang tersebut yang mengajak kepada kebaikan, wa yanha 'anil munkar, mereka adalah apa? Wa yadha'u anhum israhum, mereka yang melepaskan belenggu rantai di leher-leher mereka. Itu salah satu tujuan dari bi'tsatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum ikhwani wa akhwati, jadi selain apa? Yad'u ilallah, izalatun niza', Allah melalui Rasulnya bi'tsatun Nabi memberikan apa? Memberikan kebebasan kepada manusia. Allah melepaskan rantai-rantai belenggu yang ada pada leher-leher mereka. Nah, yang selanjutnya islahul akhlak, memberi etika, akhlak, budi pekerti yang baik. Kita lihat dalam Al-Qur'an. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Kita lihat runutannya. Ketika Allah mengutus para nabi Rasul Muhammad, yatlu 'alaihim, membacakan untuk mereka ayat-ayatnya. Setelah itu apa? Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Setelah mereka suci, selanjutnya apa? Wa yu'allimuhumul hikmah, alkitab wal hikmah. Lalu setelah itu baru diajari alkitab wal hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Nah, makanya akhlak kita ini kalau jujur ya,
kalau saya boleh menilai akhlak kita dengan akhlak ikhwan ahlus sunnah, Pak. Jauh. Sampai dulu sebelum jadi ahlul bait akhlaknya bagus, setelah jadi ahlul bait kok tambah amburadul. Ngerasa nggak? Coba sampai sebelum jadi ahlul bait, saya yakin kepada guru, pada habaib, pada kiai, hormat gitu ya. Setelah jadi ahlul bait, sejadi pengikutnya, padahal ahlul bait itu gudangnya akhlak loh, Pak. Heran saya, kita ini heran loh. Kenapa sih kita harus berubah kepada yang sesuatu yang lebih inhitot, dekadensi moral itu? Kenapa sih? Sebelum kita, makanya ada salah, akan ada yang trauma, saya tidak mau mengajak mereka kepada Syiah. Ini yang nampak gitu, kita akhlaknya kurang, serius kurang. Kepada yang lebih tua kita kurang. Kepada habaib, kepada kiai kita kurang. Kita salaman kepada yang lebih tua itu seakan-akan teman gitu. Padahal sebelumnya kita sungkem, itu kenapa? Apakah kita ahlul bait melarang kita menghormati yang lebih tua? Kenapa? Kenapa itu terjadi, ikhwan? Kenapa? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini PR lah untuk kita semua. Makanya nanti ini saya akan berikan suatu kisah-kisah. Boleh kan kita bercanda karena ini hari raya. Kenapa kita ini beda jauh dengan mereka? Dari segi zikir, waktu. Antum sekarang ini tanggal 1 itu di pondoknya Ki Asrori itu setiap tahun itu diadakan haul 1 Sya'ban. Itu sing teko ribuan. Enggak dapat apa? Bayangkan. Bahkan dari luar pulau datang. Bahkan pernah terjadi hujan, mereka gak bergerak. Zikir. Hai ya Allah, kok bisa ya? Sementara kita, jangankan hujan, sakit kepala gak teko. Kan heran. Kenapa yang terjadi? Kenapa? Kepedean kita. Kepedean, serius, kepedean. Jadi Syiah itu seakan-akan enak kita punya kunci surga. Padahal syafaat itu tidak langsung datang, antum harus yakin itu. Antum meninggal, langsung dapat syafaat, belum tentu. Kubur itu seperti penjara. Kapan waktunya remisi datang, kan dilihat perilaku terpidana ini dulu kan, ya kan? Nah kalau dia baik kan datang cepat. Nah kalau tidak baik, datang nggak remisi itu? Enggak. Isodo. Kalau langsung datang, karena kita cinta kepada ahlul bait berwilayah, enak. Kau usah teko, saya usah sholat, kau saya ini. Gak langsung datang. Sasa ada, cuci dulu, bersih baru. Nah ini karena kita kepedean. Ya kan? Kita mempunyai 1 tahun itu 56 acara ya. Cek. Ini lama. Banyak katanya. Padahal seandainya umur kita habiskan, belum tentu kita husnul khotimah. Tidak ada yang berani menjamin kita ini mati dalam keadaan berwilayah. Ada yang menjamin? Saya menjamin saya tetap berwilayah. Belum tentu. Belum tentu. Antum tahu? Ini Ayatullah Sayyid Bagir Sadr rahmatullah alaihi rahmatal abrar beliau berkata begini, ketika Imam Ali diminta untuk menjadi khalifah pengganti, kan
musyawarah dan penentu kemenangan itu salah satu orang kan, satu orang menjadi penentu kan ya. Tahu kan namanya? Saya gak mau ngomong di sini dulu. Itulah. Amun tahu orang ini kata saya Bagir As-Sadar makan bersama Rasulullah, bermain bersama Rasulullah, bahkan tidur bersama Imam Ali. Artinya bersering. Shaimul lail, shaimun nahar, qaimul lail, hafizul Quran. Hafizul Quran. Tapi ketika detik-detik antara disuruh memilih mana yang ini, mereka kalah dengan dunia dan hubur riasah. Nah, kita kan belum dicoba. Kita ini belum diuji. Sudahlah, kita ini belum diuji. Coba kayak kita ini diuji. Apa kita masih berpegang teguh kepada wilayah? Enggak lah, diuji hujan aja antum enggak datang. Diuji sakit kepala juga tepung. Nah, gimana diuji yang lainnya kelaparan? Jadi saya mohon, mari, mumpung ada majlis-majlis yang mau susah payah mengeluarkan segala tenaganya untuk menghidupkan ihya'u amrona, kata Ahlul Bait, rahimallahu man ahya amrona, semoga Allah merahmati mereka yang menghidupkan urusan-urusan kami. Dia seperti kan urusan-urusan Ahlul Bait. Dan kita didoakan oleh Ahlul Bait itu, rahimallahu man ahya amrona, semudah-mudahan Allah merahmati. Nah, kalau Ahlul Bait mendoakan kita kan kita tidak perlu berdoa sebetulnya. Itu yang harus antum ketahui. Kunci-kunci itu antum harus ketahui bersama. Jadi jangan samakan nonton di YouTube dengan hadir di sini. Ya, paham? Iya, Pak. Ya kalau foto tak pakai ini aja, pakai seperti anak ngisi dari rumah kan bisa sekarang ya. Pakai ini kan ya, Zoom. Bisa kan sih? Kenapa nggak pakai kayak gitu aja? Daripada dari sini, berengap beri saya ke ibu di mobil. Takut telat, dapat ke sini kita mulai. Nah, makanya kan syuting kan seperti itu, Bet. Kalau masalah bicara kan bisa ditransfer, kan seperti itu. Nyaman sekarang. Apakah sama? Ya lain. Nah, seperti itu. Apalagi yang sampai datang ke tempat ini dengan segala daya upaya, sakit datang, Abdul Qadir dengan kursi roda datang. Kan kita harusnya malu yang sehat-sehat ini gak tekoi. Seperti itu. Afwan ikhwani wa khususnya para habaib. Saya ini bukan nasihat untuk para habaib, tidak. Saya gak berani kepada antum-antum yang anak-anak saya, adik-adik saya ini. Yang lebih tua dari saya bukan nasihat, cambukan. Nah, ikhwani wa akhwati, mudah-mudahan sedikit yang apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Namun ada sih satu yang belum saya sampaikan. Waktunya habis ya? Mau dikritik lagi? Ini nih, sebentar. Di dalam Al-Quran itu, ikhwani wa akhwati, firman Allah itu, bismillahirrahmanirrahim, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Ketika trompet ditiup, fala ansaba bainahum, tidak ada kekerabatan tali persaudaraan di antara mereka, dan tidak ada tidak sempat mereka itu saling bertanya, bagaimana keadaanmu? Enggak. Kaifa halukum? Tidak. Sibuk dengan masing-masing. Nah, ayat ini 10 menit. Ayat ini ditafsirkan, dimaknai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khabaris sahih anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal khalaiq, sesungguhnya seluruh ciptaan Allah pada hari kiamat, fi diqqatil hisab, ketika mereka menghadapi yaumul hisab, hari perhitungan, wa alimil adzab, dan sedihnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala, annal ab yauma idzin yata'allaq bi waladih, seorang ayah mereka mencari anaknya, yata'allaq, mencari, ketika ketemu bilang apa? Putraku. Iya ayah.
Nih, saya bacakan ikhwani wa akhwati. Kuntu laka fi darid dunya alam rabbika. Tidakkah engkau ingat wahai putraku ketika engkau masih di dunia, aku telah memberikan engkau ilmu, aku telah menaruh engkau di pesantren, aku telah menaruh engkau untuk mengambil pelajaran di sekolah-sekolah, aku telah memberimu makanan, dan aku telah memilihkanmu seorang istri yang baik. Disebutkan ikhwani wa akhwati, wa anfaqtu 'alaika wa 'ala zawjatika, aku telah memberikan rezeki kepadamu melalui harta-hartaku. Wa akhartuka 'ala nafsi, aku telah mendahulukan dirimu di atas keperluan-keperluanku. Betul wahai ayah, kata anak ini. Lalu anak ini berkata, apa keperluanmu wahai ayah? Anakku, aku ini sekarang ada di hari pertimbangan, hari di mana amal perbuatan jelek dan baikku itu ditimbang. Dan ternyata kata ini, hari kebaikanku itu lebih ringan daripada kejelekanku. Malaikat berkata kepadaku, engkau membutuhkan satu perbuatan baik sehingga timbangan kebaikanmu itu lebih berat daripada kejelekanmu. Aku mohon kepadamu wahai putraku, berikanlah aku kebaikan satu darimu, agar aku apa? Agar aku bisa terlepas dari siksa ini. Lalu apa jawaban anak ini? Maafkan aku ya ayah, aku tidak bisa memberi apa yang engkau inginkan karena aku juga mengalami apa yang seperti engkau alami. Lalu ini pergi ke istrinya. Ayah ini pergi ke istrinya, mengadu juga, wahai istriku, bukankah selama ini aku memberi engkau nafkah? Aku telah memberi perlindungan kepadamu. Iya, suamiku, apa keperluanmu? Aku membutuhkan satu kebaikan, agar apa? Timbangan kebaikanku itu lebih berat dari kejelekanku. Lalu apa jawaban istri ini? Maafkan aku juga memerlukan hal itu, dan aku juga mengalami apa yang engkau alami. Tidak ada yang bisa menolongnya. Dia pergi kemana? Setelah ke anak, ke istri. Seperti itu ikhwani wa akhwati. Istri juga seperti itu mencari, anak juga mencari kepada ayah. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum. Tidak ada kekerabatan saat itu ikhwani wa akhwati. Wala yatasaalu, tidak ada waktu kaifahalukum, enggak ada. Saling bertanya tentang keadaan enggak sempat mereka. Mereka sibuk dengan diri masing-masing, nasibnya mereka masing-masing itu. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati, carilah bekal yang banyak agar apa? Kebaikan kita lebih berat dari kejelekan kita. Dan salah satu kebaikan itu di sini. Antum hadir di sini, saya yakin adalah kebaikan. Wallah, yang akan memberikan timbangan antum di sini adalah ketika antum hadir di sini. 1 jam, 2 jam, 3 jam antum di sini, antum tidak bermaksiat kepada Allah. Ketika antum di rumah, antum jamin tidak bermaksiat kepada Allah selama 3 jam. Masih meragukan, enakan di YouTube? Seperti itu. Paham tuh? Nah, saya akhiri, saya mohon maaf kepada para habaib. Sepora Nabi, ini bukan nasihat, insyaallah untuk fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Naam, as'adallahu yamakum, mudah-mudahan Allah memberikan kegembiraan kita pada malam ini akhwani wa akhwati, li syifa'il maradha wa li qada'il hawaij minal mu'minin wal mu'minat. Kita doakan mereka yang sedang sakit. Banyak di antara ikhwan akhwat kita pada saat ini sakit ikhwani wa akhwati. Kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada mereka semua. Mudah-mudahan Allah memberikan solusi ketika mereka menghadapi kesulitan di dalam hidup ini, dan memberikan kemantapan ketika kita memegang wilayah Ahlul Bait. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.